Bagaimana kondisi warga di sana yang terdampak? Baik, selamat pagi Astrid dan juga saudara. Memang untuk kondisi ini saya gambarkan bahwa beberapa ruas jalan antar memang terhambat seperti hantam material batu pasir yang terus menutupi jalan-jalan antar kabupaten ini. Sementara untuk kondisi perumahan dan permukiman warga, terutama yang paling terdampak adalah Desa Kelatanlo, di mana desa ini merupakan desa yang paling berada dekat dengan kaki Gunung Ilelewotobi laki-laki, sehingga berpotensi paling besar ketika terjadi letusan, di mana gunung yang mengeluarkan material berupa lava pijar dan juga pasir serta batu dari puncak gunung. Dan tadi malam memang desa ini paling banyak terdampak material erupsi begitu, dan sampai saat ini kami mendapat informasi bahwa korban yang sebelumnya meninggal dunia berjumlah 6 orang, sekarang sudah bertambah menjadi 9 orang. Dan umumnya didominasi oleh warga yang berada di dalam rumah, sehingga mereka tertimpa material dan juga bahan bangunan yang akibat rumah yang roboh, sehingga mereka tidak bisa untuk menyelamatkan diri karena erupsi terjadi pada tengah malam tadi. Untuk sampai saat ini pemerintah Flores Timur memang telah menyiapkan 3 lokasi aman bagi para warga yang mengungsi, di mana 3 lokasi aman ini berada di luar radius yang ditentukan oleh PVMBG, yang meminta agar masyarakat tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km. Dan untuk para korban sendiri, kami mendapat laporan bahwa warga-warga yang terluka dan juga yang telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia memang sudah dibawa ke puskesmas terdekat, yakni di Puskesmas Boru. Itu jaraknya sekitar 5 km dari desa yang terdampak. Dan para warga juga mulai mengungsikan diri sejak pagi tadi, mulai dimobilisasi dengan kendaraan-kendaraan warga untuk menyelamatkan diri. Untuk bantuan sendiri, Astrid dan juga saudara, tim Basarnas dari Basarnas Maumere dan juga tim Brimob Maumere telah berangkat dari Kabupaten Sika, kira-kira 2 jam lama perjalanan dari Kabupaten Sika menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi atau pencarian korban yang memang sampai saat ini masih tertimpa material vulkanik dan juga rumah-rumah warga yang roboh. Untuk fasilitas-fasilitas publik sendiri, ada sekolah yang memang terdampak, itu beberapa bangunan roboh total, dan juga beberapa biara susteran di sana yang juga terdampak lontaran material dari gunung sejak tadi malam. Astrid. Ya, lalu terkait dengan warga yang tadi Anda sebutkan juga sudah mulai mengungsi ya. Tadi disebutkan juga oleh BNPB sudah dievakuasi, ada beberapa yang mendapatkan perawatan medis langsung di puskesmas, lalu ada yang mengungsi juga. Bisa Anda gambarkan, Citos, bagaimana posko pengungsian di sana? Ada berapa, dan juga apakah kondisi posko pengungsian di sana juga sudah bisa memenuhi kebutuhan para pengungsi, warga yang terdampak di sana? Untuk lokasi pengungsian dan posko pengungsian, Astrid, kemarin kami sempat berada di lokasi tempat terjadinya letusan ini. Memang untuk posko-posko ataupun tenda-tenda yang disiapkan oleh pengungsi, kemarin baru terlihat itu posko di SD yang berada kurang lebih 5 km dari gunung. Dan untuk posko ataupun tenda-tenda sendiri memang seperti biasa, ketika kejadian pada erupsi bulan Januari kemarin, tenda-tenda itu akan didatangkan dari pusat kabupaten, yaitu di Kota Larantuka, kurang lebih perjalanan jauhnya sekitar 2 jam. Dan untuk sampai saat ini memang untuk memobilisasi tenda dan juga peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh para pengungsi memang agak cukup sulit.
namun pemerintah Kabupaten Flores Timur tetap akan mendropping barang-barang yang dibutuhkan oleh para pengungsi seperti tenda dan juga peralatan masak, terutama yang paling dibutuhkan adalah dapur-dapur umum, karena sejak semalam para pengungsi sudah mengungsikan dirinya ke tempat yang aman, sehingga otomatis kebutuhan permakanan mereka juga agak sedikit terhambat. Karena itu mungkin yang paling dibutuhkan adalah posko untuk kebutuhan dapur umum. Sementara kalau di desa Konga sendiri yang menjadi salah satu titik pengungsian, memang di situ telah ada bangunan kantor desa dan juga beberapa bangunan yang bisa digunakan, termasuk salah satunya adalah ruang-ruang kelas di SD Konga yang sejak bulan Januari kemarin memang menjadi pusat para pengungsi untuk berlindung di sana. Untuk kebutuhan makanan sendiri, beberapa warga yang tidak terdampak, misalnya di desa-desa terdampak yang paling dekat dengan desa Klatanlo dan juga desa-desa di sekitar lereng gunung, mereka berupaya untuk melakukan swadaya, artinya mereka membawa permakanan yang mungkin ada di rumah mereka dan juga langsung membawa ke posko-posko pengungsian yang sudah disiapkan, terutama misalnya di posko pengungsian Lewatala, karena itu berdekatan langsung dengan permukiman warga yang tidak terdampak, sehingga untuk sementara para pengungsi masih bisa di-handle ataupun diurus oleh warga setempat. Untuk kantor desa dan pemerintah aparat desa memang sampai saat ini mereka masih terus melakukan update informasi data terkait korban yang hilang ataupun yang meninggal dunia untuk kebutuhan penanganan lebih lanjut. Astrid. Ya, lalu kebutuhan apa yang paling diperlukan oleh warga terdampak di sana? Lalu bagaimana dengan jalur komunikasi di sana, Citos? Baik, Astrid, untuk jalur komunikasi sendiri, kami memantau bahwa di lokasi itu ada beberapa tower Telkomsel dan juga XL yang agak jauh dari gunung dan juga agak jauh dari permukiman yang terkena dampak erupsi kemarin. Untuk jalur komunikasi sampai saat ini masih terbilang cukup aman, namun kami masih memantau apakah dengan kondisi erupsi ini, dengan abu vulkanik yang terus masih berterbangan di udara di seputaran lereng gunung ini, apakah masih bisa membuat jalur komunikasi tetap aman. Dan untuk kebutuhan para pengungsi sendiri, kebanyakan pengungsi adalah lansia dan juga ibu-ibu serta anak-anak. Karena itu kebutuhan yang paling dibutuhkan adalah soal kebutuhan para perempuan dan juga makanan serta obat-obatan, karena sejak semalam kami mendapat informasi bahwa abu vulkanik yang keluar yang dimuntahkan oleh Gunung Ilelewotebe laki-laki itu membuat sejumlah masyarakat kesulitan untuk bernapas, karena itu ada yang harus mendapat pertolongan oksigen ataupun dari paparan-paparan abu vulkanik itu, sehingga masyarakat memang kesulitan untuk beraktivitas hingga saat ini. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Citos Naftun dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kami akan membarui kembali informasinya kepada Anda nanti. Dan Breaking News Kompas TV masih akan kembali usai jeda, saudara. Tetap bersama kami.